Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vivi Dwi Aprilia Ahmad dengan NIM 203091232883 yang akan membawakan referat saya berjudul Diagnosis dan Penanganan Psoriasis Erythroderma. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Dr. Sukses Hadi, spesialis kulit dan kelamin. Untuk pendahuluan, psoriasis merupakan penyakit kronik rekuren pada kulit dengan gambaran klinis yang bervariasi. Prevalensi penyakit ini bervariasi pada setiap negara di dunia, mulai dari 0,1 hingga 11,8%. Psoriasis diklasifikasikan sebagai penyakit erythropapuloskomosa yang memiliki banyak tipe, salah satunya yaitu psoriasis erythroderma yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk definisinya sendiri, psoriasis erythroderma adalah varian psoriasis yang jarang ditemukan dan parah, ditandai dengan adanya eritema kulit yang meluas. Pasien dengan subtipe psoriasis ini biasanya hadir dengan tanda klinis berupa eritem yang melibatkan lebih dari 75% dari luas permukaan tubuh. Untuk epidemiologinya sendiri, psoriasis erythroderma jarang terjadi. Insidennya itu sendiri berkisar antara 1-2,5% dari seluruh pasien yang menderita psoriasis. Rasio angka kejadian pada laki-laki dan perempuan yaitu 3:1, di mana lebih banyak pada laki-laki. Adapun usia rata-rata pada penderita psoriasis erythroderma yaitu pada usia 50 tahun. Untuk etiologinya itu sendiri dapat disebabkan karena faktor genetik, yaitu human leukosit antigen C, serta faktor imunologik, di mana defek genetik yang diekspresikan oleh salah satu dari 3 jenis sel, yaitu sel limfosit T, antigen presenting cell, dan juga sel keratinosit. Sedangkan untuk faktor lingkungan, contohnya seperti panas, trauma pada kulit, dan juga alkoholisme. Adapun faktor reaksi kimia, contohnya seperti pada penggunaan CT kontras. Sedangkan untuk faktor obat-obatan, contohnya seperti pada penggunaan kortikosteroid yang dapat menjadi etiologi dari psoriasis erythroderma. Untuk klasifikasinya, psoriasis erythroderma itu sendiri secara klinis dibedakan menjadi 2 tipe. Tipe 1 di mana psoriasis erythrodermanya itu sendiri munculnya itu secara perlahan, dan juga untuk perjalanan penyakitnya itu sendiri cenderung lebih stabil sehingga prognosisnya lebih baik. Sedangkan untuk yang tipe 2 ini sendiri, kemunculan penyakitnya itu lebih progresif dan juga cenderung tidak stabil sehingga untuk prognosisnya cenderung lebih jelek. Untuk patofisiologinya itu sendiri, pada psoriasis erythroderma tidak diketahui secara pasti. Namun, untuk faktor patofisiologi dari psoriasis itu sendiri, dia disebabkan oleh adanya kelainan sistem imun leukosit sel T yang dimana dia akan menerima sinyal yang salah dan menyebabkan penyerangan pada sel kulit. Yang secara spesifik, epidermis nantinya akan diinfiltrasi oleh sejumlah sel T teraktivasi sehingga menginduksi proliferasi sel keratinosit yang dimana dalam perjalanannya akan mengakibatkan proses inflamasi yang akan mengakibatkan produksi besar-besaran dari TNF-alfa, interferon gamma, interleukin 12, yang akan mengakibatkan terjadinya kaskade inflamasi yang kronik dan menimbulkan manifestasi berupa psoriasis. Untuk manifestasi klinisnya itu sendiri, pada wujud kelainan kulit biasanya harus ditandai dengan adanya lesi psoriasis yang mempengaruhi sekitar 75% sampai dengan 90% dari permukaan tubuh. Lesi yang terlihat bisa berupa eritem, papul, dan plak, serta desquamasi. Sering juga dapat ditemukan perubahan pada kuku, mulai dari pitting hingga onikodistrofi. Adapun biasanya disertai dengan gejala klinis sistemik seperti demam, takikardi, lemah dan malaise, mialgia, insomnia, diare dan konstipasi, bahkan gagal jantung. Diagnosis psoriasis erythroderma dapat ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan fisik harus ditemukan adanya eritem kulit yang meluas, 75 sampai dengan 90% luas permukaan tubuh, yang bisa disertai dengan pengelupasan kulit, desquamasi, dan pustul. Untuk pemeriksaan penunjang sendiri yang dapat dilakukan yaitu adalah laboratorium darah lengkap dan pemeriksaan histopatologi PA. Pada pemeriksaan darah lengkap bisa ditemukan adanya anemia, leukositosis, peningkatan laju endap darah, dan kelainan elektrolit. Pada histologi PA biasanya ditemukan adanya parakeratosis, akantosis, spongiosis, mikromundrosines, apoptosis keratinosis. Namun karena eksfoliasi sehingga hilangnya stratum corneum pada psoriasis erythroderma, biasanya mikromondro dan parakeratitosis itu bisa tidak ditemukan pada pemeriksaan histologinya.
Laksanaannya sendiri itu dapat ditata laksanai dengan pemberian topikal seperti steroid topikal, analog vitamin D, tazarotene, kalsineuron inhibitor, penggunaan fototerapi, penggunaan terapi agen biologis, dan juga penggunaan terapi agen sistemik. Untuk prinsip penata laksanaan pada psoriasis erythroderma, yaitu pertama-tama dengan dilakukannya supportive care berupa koreksi cairan, protein, elektrolit, dan asesmen nutrisi. Selanjutnya, untuk psoriasis erythrodermi tipe akut dan tidak stabil, lini pertama yang dapat diberikan itu adalah agen imunosupresi atau agen biologik. Untuk agen imunosupresinya itu sendiri, contohnya seperti pemberian siklosporin. Sedangkan untuk agen biologiknya itu sendiri, contohnya seperti pemberian infliximab. Sedangkan pada psoriasis erythrodermik yang akut dan stabil itu sendiri, untuk lini pertamanya itu sendiri dapat diberikan generasi kedua dari retinoid, yaitu adalah acitretin, atau agen imunosupresi, yaitu methotrexate. Untuk penutup, psoriasis erythroderma adalah bentuk psoriasis yang parah dan jarang ditemui. Psoriasis erythroderma mempunyai karakteristik berupa peradangan erytem yang umum dan dalam skala yang luas yang mempengaruhi setidaknya 75-90% dari luas permukaan tubuh. Faktor risiko pemicu timbulnya psoriasis erythroderma itu sendiri sangat bervariasi, terdiri dari faktor lingkungan, reaksi kimia, kelainan sistemik, genetik, dan obat-obatan. Adapun prinsip penanganan awal pada psoriasis erythroderma itu sendiri mencakup koreksi cairan, protein, dan elektrolit. Sekian hanya dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan salah hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.